Wahabi Pak Ustadz, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi Pak Ustadz, casingnya Salafi, bajunya Salafi, isinya Wahabi. Karena kalau sudah disebut Wahabi negatif, maka dia tak mau lagi pakai baju Wahabi, tapi disebut dengan Salafi. Salaf itu apa artinya? Salaf ikut 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3. Apakah kita ini salaf? Tidak. Kita sekarang abad 15, mana pula salaf? Tapi kita pengikut salaf. Yang kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalnya kapan? Tahun 204. Masuk apa tak? Nggak perlu diteruskan mendengarkan ocehan Abdul Somad ini, teman-teman, yang dimana narasinya selalu saja kebencian kepada Salafi. Seolah-olah Wahabi ini sudah diklaim jelek oleh umat, jadi mereka ganti kulit menjadi Salafi. Yang dimana Salafi itu adalah mereka yang mengikuti tiga generasi awal sampai keempat imam mazhab. Dan katanya orang Salafi itu tidak sesuai dengan keempat imam mazhab, teman-teman. Yang sesuai, yang paling sesuai adalah mereka, golongan Somad ini, yang dimana mengaku si paling pengikut Al-Imam Syafi'i. Saya menjadi gedek. Padahal umat sekarang itu sangat gampang untuk mencari informasi melalui media sosial. Apakah benar mereka yang ngeklaim diri mereka adalah pengikut Imam Syafi'i sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i? Yang paling kentara bisa kita saksikan, satu, orang yang mengikuti Imam Syafi'i pasti akan bercadar, karena Imam Syafi'i mewajibkan cadar kepada pengikutnya. Yang kedua, pasti pengikut Imam Syafi'i tidak tahlilan, tidak maulidan, tidak haulan. Karena Imam Syafi'i tidak menganjurkan dan tidak mengajarkan. Yang ketiga, Imam Syafi'i tidak membenarkan musik-musikan. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Tapi mereka yang mengaku pengikut Al-Imam Syafi'i si paling hobi bermusik-musikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang dimana orang-orang yang mengaku pengikut Al-Imam Syafi'i jauh dari ajaran Imam Syafi'i, teman-teman. Dan orang-orang Salafi, dan sebenarnya pertolongan Allah itu sangat dekat kepada hambanya yang benar-benar menjalankan syariah Allah ini. Perhatikan Ustadz Abdul Somad, ketika getol-getolan, jor-joran membela siapa namanya itu, orang ini baru ditangkap karena melakukan tindakan pidana korupsi. Sudah berbaju oranye. Tapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai sahabat karibnya? Dibela mati-matian dengan cara yang sedemikian rupa itu. Ini videonya. Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil, dinas, rumah dinas, ini dinas.
tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang, kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan ada kerja tidur aja. Demikianlah sidang ini. Nah, buka. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatan. Semakin hari saya ceramah, makin banyak orang mengamuk. Biar aja. Di video itu jelas Pak Somad ini memberikan pembelaan seolah-olah orang tersebut tidak melakukan tindakan pidana. Nanti akan keluar petuah-petuah dan kata-kata bijak dari Pak Somad. Oh, waktu itu kan saya belum tahu. Nanti akan klarifikasi dia, teman-teman. Karena sudah berbaju orange, sahabat dia ini yang selalu dia kampanyekan. Kampanye dia, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengkampanyekan koruptor, mensupport koruptor. Apakah tidak dididik? Oh, Mas Heri, Ustaz Abdul Somad itu kan tidak membenarkan tindakan pidana korupsi yang dia lakukan. Dia hanya memberikan dukungan kepada dia untuk menjadi gubernur. Dia hanya mempromosikan. Masalah dia mau korupsi, mau dia berzina, mau dia mengapain, mencuri, terserah dia. Ustaz Abdul Somad sudah angkat tangan. Kan Ustaz Abdul Somadnya yang mempromosikan dia, yang membaik-baikkan dia, yang mengelu-elukan dia. Setelah korupsi mau cuci tangan gitu. Enggak, Ustaz Abdul Somad tetap orang baik. Mempromosikan orang-orang baik. Seharusnya seperti Abdul Somad ini memberikan nasihat. Ingat, setelah jadi ini jangan korupsi. Kalau kamu korupsi begini-begini, diedukasi dulu, diajarkan dulu. Sebagaimana Adi Hidayat itu kemarin, teman-teman, ketika mempromosikan Pak Prabowo. Dulu saya juga ikut Adi Hidayat itu, sampai ikut demo-demoan saya menolak hasil KPU 2019. Sampai begitu saya dulu, teman-teman. Oh, membela si Prabowo, membela Prabowo dulu. Demo Sontoloyo. Bapak, kalau Bapak amanah, kalau Bapak jujur, kalau Bapak berjuang demi rakyat begini, saya akan gandeng Bapak masuk ke surga. Kok iya menjamin diri sendiri masuk surga? Kok iya menjamin diri sendiri masuk surga? Nabi SAW tak pernah mengatakan kepada si fulan, nanti kamu akan saya gandeng masuk surga ya. Kepada Fatimah, anak kandungnya sendiri, nanti Fatimah, karena kamu anak kandungku, darah dagingku, aku akan gandeng kamu masuk surga. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi mereka ini yang sudah mengikuti ajaran cucu-cucu palsu Nabi itu berani sekali untuk memberikan jaminan kepada orang lain masuk surga. Saya akan gandeng Bapak masuk surga. Konyol, Sontoloyo. Ketika dijuluki seperti itu tidak mau dia. Kita ingin perubahan juga kepada Ustaz Adi Hidayat. Kita juga ingin memberikan pencerahan kepada Adi Hidayat. Tapi sudah beberapa kali dia diberikan pencerahan, diberikan nasihat oleh ustadz-ustadz. Tapi dia bukan tercerahkan, teman-teman. Emosi dia. Semakin menjadi-jadi dia. Wahabi itu. Wahabi. Cuma Wahabi. Di Muhammadiyah tidak dikatakan membiarkan kunut. Kayak Mahdalan. Cerita-cerita dia di depan orang-orang NU. Nyebut Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kerusakan, teman-teman. Kerusakan. Banyak orang-orang, teman-teman, yang dimana pemikirannya masih bergelimang dengan syubhat menjadi tokoh. Dianggap orang yang dianggap benar di dalam memimpin umat sedemikian itu. Kasihan masyarakat. Apalagi Adi Hidayat memberikan pembelaan jelas-jelasan kepada para habaib. Yang dimana para habibnya banyak yang ini Abdul Somad lagi. Koruptor, sudah jelas-jelas korupsi. Masih saja dibela. Mau kemana? Mau dibawa kemana agama ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Menjelekkan, kesana sini menjelekkan Ustadz Abdul Somad. Kesana sini menjelekkan Wahabi. Karena apa? Cuma orang-orang Salafi yang tidak mau termakan syubhat, ajaran-ajaran bunglon, ajaran-ajaran aneh nyeleneh, wali-walian, keramat-keramatan, ngalap-ngalap berkah kuburan, jalan-jalan rangka, ngesot, yang tidak mau dengan ajaran-ajaran seperti itu. Tapi mereka doyan. Makanya lawan Wahabi, takut-takuti umat dengan Wahabi. Padahal yang diajarkan Salafi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah mengajarkan yang bid'ah, tidak pernah mengajarkan khurafat, tidak pernah mengajarkan apa lagi? Hadis-hadis palsu. Bahkan minimal pun hadis lemah, enggak. Orang-orang Salafi tidak. Mereka hanya mengambil dari hadis sahih. Plus itu sentimen kepada NU atau Sufi karena membela Salafi. Ya jelas. Ngapain saya membela golongan-golongan yang banyak oknum-oknumnya merusak umat? Mama Gufron, Habib Ba'lawi, Kiai-Kiai cabul, Gus Mesum, Habib apa lagi? Habib pendoktrin, pendongeng, pendawir.
Kebanyakan dari kalian, masa yang begini-begini mau saya promosikan? Kan di NU masih ada yang baik. Tapi yang di NU teman-teman, banyak yang sedemikian rupa dibela-bela. Dianggap bener. Buktinya kemarin, apa kata dunia apabila Indonesia tanpa santri? Wong santri-santrinya saja dikit-dikit khawarij, oknum-oknumnya. Ketika demo, untung kalian, kami dinasihati, kalau kami gorok, kami bakar, kami robohkan gedung. Kok iya seolah-olah negara ini milik kalian, disegel, Transmart disegel. Apa itu? Itu santri, hasil dari jalan-jalan rangka, jalan ngesot kepada guru. Ngapain saya mempromosikan yang seperti ini? Kalau ajarannya saja banyak yang seperti ini oknum-oknumnya. Jadi kalian kalau ingin memondokkan anak-anak kalian, pondokkan ke pondok pesantren yang benar-benar bermanhaj salaf, bukan salaf-salafan, ngaku Imam Syafi'i tapi tidak berjadar, ngaku pengikut Imam Syafi'i tapi tahlilan, haulan, maulidan, Isra Mi'raj, mengaku mengikuti Imam Syafi'i tapi apa? Melakukan banyak tindakan pencabulan oknum-oknumnya. Apalagi? Nggak perlu tanya, banyak kebobrokannya. Pikir.